Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 9 bukunya Slavin ya, pembelajaran berbasis teknologi. Kita akan membahas pada video kali ini teknologi untuk proses belajar ya. Nah, jadi seperti yang sebelumnya itu kita bahas ya, kita sudah membahas penggunaan teknologi dalam pendidikan, kemudian juga dalam pengajaran di kelas ya. Kita akan selanjutnya berfokus ke teknologi untuk proses pembelajaran gitu ya. Oke, kita mulai saja. Nah, ada 3 bagian ya dari teknologi untuk proses belajar ini ya: word processing dan desktop publishing ya, kemudian spreadsheet dan database, kemudian computer assisted instruction. Jadi ini masih terkait ya dengan pembahasan sebelumnya yang untuk pengajaran ya, fokusnya ke guru, sementara ini fokusnya lebih ke proses belajar ya siswa gitu ya. Nah, yang pertama word processing dan desktop publishing ya. Jadi ini pengolah kata sudah sangat sering kita gunakan ya. Ini akan membantu siswa untuk menulis ya, membuat laporan, juga kemarin sudah kita singgung, ini akan memberikan kemudahan bagi guru untuk memberikan feedback gitu ya. Nah, feedback dari guru ya pada teks ini akan meningkatkan kemampuan menulis ya dan kemampuan bertanya pada siswa ya, menurut hasil penelitian ya. Nah, fitur lain adalah pengecekan ejaan dan juga grammar ya, itu juga bisa meningkatkan kualitas tulisan siswa ya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang memiliki akses aplikasi pengolah kata ya, itu akan memiliki kemampuan menulis yang lebih baik ya. Nah, juga jika siswa itu memiliki laptop ya, ini akan lebih meningkat ya kemampuan menulis mereka gitu ya. Jadi tidak hanya akses tapi punya laptop sendiri gitu. Nah, sekarang ini banyak sekali versi online dan open source ya. Ini akan tentu saja akan menambah keuntungan ya. Jadi seperti adanya kemudahan versi online itu otomatis ada kemudahan kolaborasi ya untuk tugas kelompok misalnya, juga akses yang lebih besar ya, karena yang open source ini sifatnya tentu saja dia free ya, bisa digunakan secara gratis gitu ya. Nah, untuk desktop publishing itu misalnya yang online ini Canva itu ya, atau yang sering kita gunakan di Microsoft itu Microsoft Publisher gitu ya. Itu sangat-sangat membantu ya untuk proses siswa itu dalam pembelajaran. Nah, yang kedua adalah spreadsheets dan database ya. Ini walaupun ini lebih sering ya digunakan oleh orang dewasa gitu ya, tapi siswa ya, anak-anak itu juga terbantu ya dalam mengolah data menjadi grafik gitu ya, jadi charts ya, ringkasan data dan sebagainya. Itu membuat siswa itu lebih mudah mengorganisasi informasi gitu ya. Nah, ini juga termasuk aplikasi database seperti ensiklopedia gitu ya, atlas, peta, dan katalog ya, sangat memudahkan proses pembelajaran. Dan ini hampir semuanya itu ada versi online-nya gitu ya. Nah, ini juga sangat berguna ya untuk project based learning ya, yang sudah kita bahas ya sebelumnya di bab 7 ya. Nah, database literatur ya juga sangat membantu siswa ya dalam proses pembelajaran ya. Itu. Nah, seperti juga word processor tadi, spreadsheets itu versi online atau open source itu juga sudah banyak, dan juga selain
aksesnya mudah itu juga sangat handal gitu ya, jadi banyak digunakan oleh siswa gitu. Nah, ini selanjutnya adalah aplikasi instruksi ya, yang berbasis instruksi yang berbasis komputer gitu ya, yang di assist ya, dibantu oleh komputer. Nah, aplikasi instruksi ini beragam ya dalam tingkat kompleksitasnya gitu ya. Jadi dari model yang drill and practice ya, latihan sederhana yang berulang-ulang gitu ya, sampai pada program yang lebih kompleks ya, pemecahan masalah gitu ya. Nah, yang model yang paling sederhana itu adalah drill and practice ya. Ini salah satu model aplikasi yang paling sering ya digunakan dalam pendidikan ya, sebagai sarana untuk berlatih keterampilan ya, atau skills ya. Jadi banyak ya, ini misalnya aplikasi yang digunakan untuk belajar matematika, berhitung ya, bahasa asing ya, Anki itu ya, kalau kalian pernah menggunakan ya, geografi ya, sejarah, sains, ini ada banyak sekali yang spesifik gitu ya. Nah, salah satu dari keunggulan dari aplikasi drill and practice ini adalah feedback langsung gitu ya. Jadi jika melakukan kesalahan langsung ada informasinya, ini bagian ini salah gitu ya, dan yang benar adalah ini gitu ya. Kemudian ada pencatatan latihan, ada lognya gitu ya, jadi kita tahu ya progresnya gitu ya. Juga tampilan grafik yang menarik gitu ya, variasi kecepatan dan levelnya itu juga bisa disesuaikan ya dengan kemampuan siswa gitu ya. Jadi dia sangat fleksibel ya untuk masing-masing individu gitu ya. Nah, ini sangat dengan aplikasi ini sangat memotivasi siswa untuk belajar secara mandiri gitu ya. Jadi karena memang aplikasi ini tidak bisa dijadikan satu-satunya sarana gitu ya, hanya pelengkap dari keterampilan atau pengetahuan yang sudah dipelajari sebelumnya gitu ya, menambahkan ya, melatih dan praktek langsung gitu ya. Itu drill and practice. Nah, yang selanjutnya adalah tutorial program. Jadi tutorial program ini lebih canggih ya daripada aplikasi untuk drill and practice ya. Ini disebut juga intelligent tutoring system gitu ya. Jadi program ini dirancang untuk mengajarkan materi baru ya, dan menyampaikan koreksi ya, dan atau review ya dari dari respon ya siswa atau pemahaman siswa itu tadi ya. Jadi di sini siswa biasanya ditanya beragam pertanyaan, kemudian program itu akan merancang materi yang sesuai dengan jawaban siswa tadi, yang menunjukkan level pemahaman siswa gitu ya, atau preferensinya juga gitu ya. Nah, jadi aplikasi ini akan juga menjelaskan bagian-bagian yang kurang dikuasai oleh siswa gitu. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan efek positif ya dari penggunaan program tutorial ini gitu ya. Namun efeknya cukup kecil pada hasil tes terstandarisasi. Nah, yang ketiga adalah instructional games ya. Nah, ada banyak sebenarnya games yang sudah tersedia ya, nanti silakan dicek ya. Tapi sebagian besar itu masih dalam level penerapan model drill and practice dalam format game gitu ya. Ini sebagian besar seperti ini ya, walaupun sudah ada yang lebih advance ya, lebih kreatif ya. Nah, beberapa studi review itu menunjukkan bahwa penggunaan game digital di sekolah itu menunjukkan efek yang positif ya untuk proses pembelajaran gitu ya. Nah, efek positifnya ini tergantung pada
integrasinya dengan target pembelajaran di kelas gitu ya. Jadi ini sangat tergantung juga kemampuan guru untuk memilih yang sesuai gitu ya dengan materi pembelajaran gamenya itu apa gitu ya. Oke, itu saja untuk tema kita kali ini, proses pembelajaran berbasis teknologi. Silakan selalu cek ya di sumber aslinya di bukunya Slavin ya, Educational Psychology chapter 9 ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.